Kebetulan juga kita diberikan ditolong oleh Allah untuk dipertemukan dalam rumah Allah yang mulia, dalam rangka dan tujuan niat kita yang sama, yaitu lillahi ta'ala, menjunjung perintah sekaligus mengharap ridha dan ampunan Allah. Kemudian kita sebelum melanjutkan pengajian, mari kita mengikrarkan niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing, sahajaku beriktikaf atau bertahan atau berdiam di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita bersama-sama melanjutkan pelajaran pengajian kita kitab Hidayatus Salikin halaman 73 di tengah baris ke-11 dari bawah, adab yang ke-12, adab hari Jumat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala. Dan adab yang ke-12, adab dalam masjid, adab hari Jumat. Jangan duduk di dalam masjid, jangan duduk di dalam masjid hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid. Itu peraturan adab di rumah Allah. Jadi waktu masuk baca doa Allahumma ta'ala berrahmatik, kemudian batis kanan, lalu jangan duduk sebelum kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Disinilah makruh kita masuk ke masjid tanpa wudu. Jadi jangan duduk, bila duduk hilang fadilat tahiyatul masjid. Itu penghormatan karena ini rumah Allah. Ujar Tuhan, inna baiti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di dalam bumi ini adalah masjid. Jadi masjid adalah rumah Allah. Jadi hati-hati, jangan berbicara masjid, jangan berbicara dunia di dalam masjid. Karena ini rumah Allah. Jadi bila kita berbicara dengan bahasa dunia di dalam masjid, Allah murka. Allah murka. Kata Rasulullah, man takallama bi kalimatid dunya fil masjid khabitallahu a'malahu arba'ina sanah. Barang siapa berbicara urusan dunia di dalam masjid satu kalimat, dicabut amal kita 40 tahun. Hati-hatilah, di sini rumah Allah. Semua hal-hal yang keji-keji kita jaga, kita hindar. Bicara satu kalimat, berbicara dunia, dicabut amal kita 40 tahun. Jadi umur 50 tahun sisa 10-annya lagi. Jadi adab yang ke-12, jangan duduk. Bila masuk ke masjid jangan duduk sebelum melakukan tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu sembahyang tahiyat, sembahyang penghormatan kepada pemilik rumah. Dan memadailah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Artinya cukup sembahyang tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat seminim-minimnya. Paling minim 2 rakaat.
Ada juga orang tahiyatul masjid 4 rakaat. Serakaat 50 qul huwallahnya gitu kan. Jadi 4 rakaat 200. Tapi itu basungsung ke masjid kan. Sungsung. Jadi paling minim memadai lah, artinya cukup lah sembahyang tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Ini sunat tahiyatul masjid ini sunat nang punya sebabnya sudah dilakukan. Jadi punya sembahyang sunat yang punya sebabnya sudah dilakukan. Lalu kapanpun, wayah apapun masuk ke dalam masjid tanpa mengenal waktu haram, tanpa mengenal waktu tahrim, waktu larangan. Habis asar masuk ke masjid, sunat tahiyatul masjid. Habis sholat subuh itu kan 2 waktu itu, waktu tahrim, waktu diharamkan untuk sembahyang sunat. Waktu tahrim habis subuh, habis asar, tengah hari, habis zuhur, kapanpun bila masuk ke masjid sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Penghormatan kepada yang punya masjid. Jadi waktu tahiyatul masjid itu ada waktu. Karena sembahyang punya sebabnya sudah dilakukan. Artinya sudah dilakukan, sudah masuk ke masjidnya. Nah, jadi kalau sunat mutlak kada boleh dimbasar. Sunat yang punya sebabnya belum dilaksanakan, tidak boleh sembasar. Tahiyatul masjid atau sunat wudu itu sama. Kapanpun bila sudah masuk ke masjid atau waktu wayah apa aja, sunat melakukan tahiyatul masjid. Dan jangan engkau tinggalkan, maksudnya jangan kada digawe bila masuk ke masjid, jangan engkau tinggalkan, tidak engkau kerjakan, maksudnya jangan engkau tinggalkan akan sembahyang tahiyatul masjid itu. Dan jikalau ketika khatib membaca khutbah sekalipun, masuk pas khatib sudah di mimbar, tetap dianjurkan sunat tahiyatul masjid. Jadi di situ ada 2 pilihan. Nah, ada 2 pilihan. Ini ilmu bagi kita. Bila kita masuk kemudian khatib sudah mengkhutbah, apakah yang kita lakukan? Karena ada 3 pilihan: sunat wudu, tahiyatul masjid, qabliyah Jumat. Jadi qabliyah Jumat 3 nih kan, sunat wudu, tahiyatul masjid, qabliyah Jumat. Jadi yang kita lakukan adalah qabliyah Jumat. Masuk dengan syarat jangan duduk. Dengan syaratnya jangan duduk bila masuk. Berdiri aja langsung, usolli sunnata Jum'ati raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat Jumat sebelumnya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi tahiyatul masjid dapat. Orang yang rutinitas melaksanakan sunat wudu dapat. Cuma yang rutin lah, yang rutinitas melaksanakan sunat wudu, bilanya wudu sembahyang itu rutin katanya. Namun kada pernah sembahyang sunat wudu kada dapat lah. Waktu itu aja kada hendak mangait sunat wudu kada kawa. Jadi sunat yang wudu nang dapat itu bagi orang yang rutin melaksanakan sunat wudu. Jadi yang dilakukan cuma 2 rakaat sembahyang sunat qabliyah Jumat, dapat 3. Sunat wudu dapat, tahiyatul masjid dapat, qabliyah Jumat dapat. Tapi bila pian duduk, masuk duduk, parai tahiyatul masjidnya ada dapat. Jadi sama tahiyatul masjid itu lawan doa iftitah. Doa iftitah bila kita baca bismillahirrahmanirrahim,
gugur doa iftitah. Nah, misalnya usolli fardhal maghribi salah rakaatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Gugur doa iftitah. Kada sunat lagi membaca doa iftitah karena masuk ke dalam rukun, sudah masuk ke dalam rukun qauli, rukun Fatihah. Membatalkan bacaan bismillah mengarasi iftitah haram. Jadi kada tanggung-tanggunglah haram. Lupa nggak ada ingat baca bismillah, astagfirullah belum iftitah, bebulik baca doa iftitah haram. Haramnya kenapa? Merusak rukun. Itu haramnya. Merusak rukun. Bismillah itu rukun. Rukun qauli. Bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah. Satu ayat daripada ayat Fatihah. Jadi terusakan aja Fatihahnya. Ini juga ilmu lah. Begitu juga tahiyatul masjid, masuk ke masjid, duduk, lalu berdiri, tahiyatul masjid gugur. Pahala tahiyatul masjid gugur. Nah, jadi di sini adalah jangan engkau tinggalkan. Jangan ini takri. Jangan engkau tinggalkan, berarti makruh. Kalimat jangan di sini. Bila meninggalkan tahiyatul masjid. Jangan engkau tinggalkan sholat tahiyatul masjid itu, dan jikalau ketika khatib membaca khutbah sekalipun. Cuma khutbahnya khutbah pertama. Kalau khutbah kedua, usihalah imam tuh sudah membaca doa khutbah. Kalau belum selesai kita tahiyatul masjid, imam sudah turun, khatib sudah turun, ada pahala lagi tahiyatul masjidnya. Jadi khatib, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ada datang masuk baca langsung tahiyatul masjid, kada dapat lagi pahala tahiyatul masjidnya. Jadi berdiri aja, bila pian berdiri di saat waktu masuk, khatib sudah khutbah kedua, pian dapat tahiyatul masjid. Dapat tahiyatul masjid, masuk, kemudian kita berdiri, jangan duduk sampai imam masuk ke imaman. 4 sembahyang sunat, sembahyang fardu Jumat 2 rakaat. Tahiyatul masjid pian dapat dengan syarat jangan duduk. Tapi menduduk hilang pulang lah, kada dapat pulang. Dan pada ketika ini jangan dilebihi daripada 2 rakaat nang ketika khatib di atas mimbar. Bacaannya dilajui dan jangan ditambahi rakaatnya selain pada 2 rakaat. Ini kelakuan ini jangan diulah amaliyah. Kayak aja jangan madang khatib naik ke mimbar aja kayak itu kada boleh lah, malah batakan orang yang terlambat waktu khatib naik ke mimbar sunat tahiyatul masjid itu bagi orang yang bujur-bujur terlambatnya karena syarak. Kalau duduk-duduk pian di pelataran sebarang itu menghadang imam naik ke atas mimbar, kayak aja kita imam ke mimbar kita hanya masukkan tahiyatul masjid kena itu ada boleh. Nah boleh tadi karena uzur kada bisa ngajak. Mau tiap Jumat kah itu ada boleh. Jadi jangan ditambah, cukup 2 rakaat. Jangan lebih daripada 2 rakaat. Dan memadailah tahiyatul masjid itu pada ketika ini dengan niat 2 rakaat
ratibah yang dahulu daripada Jumat itu. Nang jar ulun adalah memadailah tahiyatul masjid itu dengan ratibah qabliyah Jumat. Jadi masuk ke dalam jangan tahiyatul masjid dan digawe langsung sampai yang rawatib qabliyah Jumat 2 rakaat pian dapat tahiyatul masjid. Nya bila sembahyang itu sama kedudukannya kau diganding. Jadi memadailah tahiyatul masjid, artinya dapat pahala tahiyatul masjid itu pada ketika ini dengan niat dari 2 rakaat ratibah yang dahulu daripada Jumat, maksudnya qabliyah Jumat. Sholli sunnatal Jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Pian dapat tahiyatul masjid. Bila orang rutinitas sunat wudu, dapat juga sunat wudu. Kata Imam Al-Ghazali, dan yang terlebih afdal itu bahwa engkau sembahyangkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumat itu 4 rakaat. Menurut Imam Ghazali yang paling afdal tahiyatul masjid itu 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi kada usah bertahiyat awal. Kada usah bertahiyat awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat. Kemudian daripada Fatihah baca qul huwallahu ahad 50 kali. Itu orang bahari sungsung ke masjid jam 9, jam 8 sudah membuur sidin dulu ke masjid. Mungkin ini digawe sidin. Sembahyang tobat, sembahyang hajat, sembahyang tahiyatul masjid 4 rakaat nang 200 qul huwallah. Jadi kata Imam Ghazali yang lebih afdal bahwa engkau sembahyangkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat, kemudian daripada Fatihah baca qul huwallahu ahad 50 kali hingga akhirnya. Berarti ke 4 rakaat 200. Terbang pian langsung ke surga, ibarat terjadi apa-apa. Jadi kalau Allahnya cukup nambah bismillah sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kada perlu bismillah lagi. Sampai 50. Bagi nang kada sibuk, nang kada aur, nang kada kulir. Cobakan sekali-kali. Cobakan sekali-kali nang 4 rakaat 200 qul huwallah. Fa fil khabari man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Ini berita kabar dari Rasulullah. Artinya maka tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuat akan yang demikian itu niscaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya di dalam surga. Langsung terbang ke surga. Seandainya mati di saat waktu habis sembahyang 4 rakaat 200 qul huwallah, langsung terbang dibawa ke surga. Atau dilihatkan baginya. Jadi melihat atau dilihatkan. Jadi roh kita tidak akan keluar daripada jasad kita sebelum melihat tempat duduk kita di dalam surga. Itu nang qul huwallah 200. Jadi bagi yang tidak sibuk, yang sudah pensiun, nang kada ada lagi gawian, lawan nang kada kuler,
nang kada kulir nang ngalih we. Usahakan 4 rakaat tahiyatul masjid 200 qul huwallah. Ini Nabi ya, cuma hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tapi Imam Ghazali rahimahullah taala, yang makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hampir 60% hadisnya dhaif. Tetapi Imam Ghazali tiap saat bertemu dengan Rasulullah secara mau'izah. Nabi bertemu dengan Imam Ghazali itu hampir tiap waktu. Jadi kalau hadisnya dhaif dari Imam Ghazali, langsung dari Rasulullah. Jadi ujar Nabi adalah barang siapa yang melakukan demikian itu, dia sebelum mati, sebelum berpisah roh kita dan jasad kita, ini bagi yang mau mati lah, ngerendak mati beraya. Jadi bagi yang mati, bagi yang siap mati, itu janji Nabi, orang yang melaksanakan 4 rakaat 200 qul huwallah tidak akan mati sebelum dia melihat tempat kedudukannya di dalam surga. Inna roha lam yakhruj qabla ayanzura aina maq'adah. Sesungguhnya roh kita tidak akan keluar daripada jasad kita sebelum melihat tempat duduk kita di surga. Berarti ada jaminan. Ada jaminan bagi orang yang melaksanakan tahiyatul masjid 4 rakaat 200 qul huwallah. Ini mungkin banyak Jumat nih kena ini. Coba dulu, dicoba, rasa nyaman, rasa lazat, rasa nikmat, kena tak ketagihan gitu. Ada lagi lah adab yang ke-13. Adab yang ke-13 bahwa sunat engkau sembahyangkan pada hari Jumat itu 4 rakaat yang lain daripada sembahyang tahiyatul masjid yang tersebut itu. Anak sembahyang hajat hari Jumat di masjid, atau sembahyang tobat, atau sembahyang doha, sembahyang hadiah. Jadi pada hari Jumat itu selain berada di masjid banyak sembahyang yang dilakukan. Nang bagus tuh sembahyang hajat, selain berada di masjid sembahyang hajat, karena itu doanya di waktu sujud, karena kata Rasulullah aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan, atau akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru doa fihi fi sujudikum. Di saat waktu sujud kita, disitulah antara kita dan Tuhan kada berdinding lagi, antara kita dan Tuhan kada berbatas lagi. Jadi seakan-akan kita dirangkul Tuhan waktu sujud. Yang paling dekat hamba Allah terhadap Tuhannya di saat waktu sujud. Maka kata Rasulullah faksirud doa fihi, perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Jadi perbanyaklah doa di dalam sujud itu bukan sekadar di sujud terakhir, di setiap sujud. Jadi di setiap sujud bagi makmum atau sembahyang sendirian itu tempelkan, sisipkan doa, karena kita lawan Tuhan menyatu. Menyatu sakalambu sawadah satampat karba jarak. Jadi perbanyaklah doa di waktu sujud. Jadi hari Jumat itu, di dalam hari Jumat itu ada di waktu tahrim. Waktu tahrim itu ada seharian Jumat tuh.
sembahyang subuh, habis sembahyang asar, sembahyang hari Jumat itu seharian waktunya dibolehkan. Artinya waktu tahrim termasuk antara duha lawan zuhur. Antara duha lawan zuhur itu ada batas waktu tahrim kurang lebih setengah jam. Untuk hari Jumat itu ditiadakan. Boleh sembahyang antara waktu duha dan zuhur. Di antara kasih sayang Allah. Kemudian mana dari semuanya dari masjid yang tersebut itu, dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah. Sambungan apa ini? Surah Kahfi. Adab yang ke-13 bahwa sunat engkau sembahyangkan pada hari Jumat itu 4 rakaat yang lain daripada sembahyang tatal masjid yang tersebut itu. 4 rakaat nang ayat panjang. 4 rakaat yang ayat panjang, dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Kahfi. Berapa lembar tuh? Tuh gawean orang bahari Pak. Gawean para wali-wali Allah. Jadi kita kada ujung kokoknya lawan sembahyang orang bahari. Ini surah Kahfi. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Thaha. Itu 4 rakaat nang 50 qul huwallah pertama serakaat, nang kedua surah Kahfi. Alhamdulillahilladzi surah Kahfi dah. Anzala alainal kitab. Tapi sesorangan aja itulah, jangan berbawaan. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Thaha. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Nah, tahu lah gawian orang tasawuf bahari. Kalau ada ujung pokoknya gitu. Kita sabihi saja kayak orang main bola di belakang udah. Gelisahnya luar biasa. Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka baca ulimu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Ganti Kahfi itulah. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Alif Lam Tanzil. Sujud sajadah. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi pilih 50 tadi insyaallah. 50 qul huwallah. Gana apa pada Yasin? Gana pada Tabarak, karena qul huwallah itu satu kalinya menduduki 1/3 Al-Quran. 3 kali sebiji, 3 kali sebiji Quran, 3 kali sebiji Quran, kali 50. Ya benar. Kemudian adab yang ke-14 wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa asyan katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.